Kejadiannya tuh tahun 2012. Kita berlima melakukan meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini, kami sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki pengalaman spiritualnya. Dan pengalaman spiritualnya ini belum pernah ada di video-video kami sebelumnya. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Selamat malam Mbak Liana. Selamat malam. Jadi pengalaman spiritual apa nih Liana yang mau diceritain nih ke kita-kita? Kita sampai melakukan meditasi. Kegiatan meditasi? Iya, kegiatan meditasi dan itu kita kan ada satu keluarga nih. Itu dapat gangguan dan ada yang sampai pingsan. Dari meditasi itu? Iya. Ada yang sampai pingsan? Iya, ada yang sampai pingsan. Oke, kita tahan dulu ceritanya. Gue mau ngingatin sahabat Kumal dulu. Oh ya, gue mau ngingatin buat kalian yang ingin menjadi narasumber atau yang memiliki cerita dan ceritanya ingin diceritakan di salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri, langsung saja gentangin Instagram kami di @kupasmalam.id. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri tanpa iklan, bisa langsung kunjungi Spotify kami. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Kejadiannya tuh tahun 2012. Jadi ada kerabat nih dari Jawa. Dia ke Lampung, itu niatnya minta restu sama untuk nikah. Jadi kita keluarga kumpul-kumpul nih di tempat saudara gitu. Jadi kumpul semua tuh di situ. Ya biasalah kalau kita kan kumpul-kumpul pasti ini ketawa-tawa, bercanda-bercanda. Nostalgia lah ya. Ya, karena udah lama kan nggak pernah ketemu udah pada besar, udah pada gadis. Kita kan lagi kumpul nih keluarga. Nah tiba-tiba dia nimbrung kerabat tadi tuh di situ. Nah di situ dia nganggep kita berlima nih punya potensi. Potensi apa? Kalau menurut dia kita punya potensi bisa melihat yang alam gaib lah, gitu yang mistis-mistis. Tapi karena kita berlima ini nggak pernah ngerasa, karena kita nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngerasain selama ini. Tapi dia nganggep kita bisa nih. Akhirnya dia bilang dia mau nih bukain kita berlima ini aura. Dan ya percaya nggak percaya sih ya kan, karena selama ini nggak pernah ngalamin begitu yang mistis-mistis gitu. Pada saat malam itu kita disuruh meditasi. Kita meditasi itu berlima di depan rumah. Terasnya itu ya depan rumah, teras gelap lah. Karena posisinya rumah itu bukan terpencil ya, jauh lah dari rumah warga di depan gitu. Karena masuk gang paling ujung rumahnya. Nah di situ pada malam itu kita melakukannya itu kita ngebentuk lingkaran gitu. Jadi saling bergandengan tangan. Di situ juga dia buka aura kita semua. Nah dari kita semua tuh jadi satu kesatuan gitu. Satu kesatuannya itu kita kayak ditunjukin loh. Kita kayak ditunjukin hal-hal yang mistis banget. Bahkan malam tuh, karena kan kita ngelakuinnya jam 12. Jam 12 udah gelap, di luar suasana juga dingin banget kan. Pada saat itu kita semua berlima ini ditunjukin cahaya, dan cahaya itu adanya di air yang mengalir. Pada saat kita tanya nih semua, saat meditasi itu bener-bener kita semua sama penglihatannya. Ada di cahaya itu. Dan pada saat itu kerabat nanya nih,
yang ada air mengalir di sini di mana? Karena saudara ini sering ke kali, suka nyuci baju di kali gitu kan. Karena kan air di sini kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi nyuci di kali. Nah, di situ itu jam 1 malam. Kita ke kali. Tapi pada saat itu kita ditunjuk dulu karena nggak sembarangan. Kan gangguannya hebat banget. Di rumah itu juga gangguannya tuh udah banyak, yang punggung panas lah, semuanya tuh ngalamin gitu. Saat meditasi itu? Iya, saat meditasi itu. Jadi kita sudah dikasih tahu nih sama kerabat kalau nanti sampai di sana, di kali, itu ini kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Kita harus sesuai urutan. Meskipun nggak sesuai umur? Nggak sesuai umur, karena yang paling tua pun itu memang kakak pertama, dan setelah dia itu kan ada yang lebih muda dari dia kan. Kalau saya jauh umurnya, saya itu di situ paling muda. Karena saya waktu itu masih sekolah SMA. Di situ saya ditunjuk sebagai kakak kedua. Sedangkan saya nggak pernah merasakan sebelumnya begini gitu. Ya rasanya tuh gimana sih, jam 1 malam loh. Pasti kan udah cuaca dingin, takut, serem, gelap gitu kan, nggak punya penerangan. Kita cuman bawa, ini sih enak gitu kan, kita bawa obor dari bambu tuh, kita bawa itu gitu. Jadi udah nggak karuan deh gitu. Kita dikasih tahu instruksinya, kita dikasih formasi. Formasinya itu nanti di atas, karena kerabat ini udah tahu loh bahwa air ngalir ini ada batu di tengahnya. Sampingnya tuh kayak air, sampingnya ada air. Nah, di tengahnya tuh batu. Jadi dua sisi gitu airnya. Betul. Jadi air kanan kiri ada air. Nah, kita harus di situ. Nah, urutannya dia udah kasih tahu. Ini yang pertama kakak pertama, kedua, ketiga sampai kelima gitu. Ya kita sambil jalan, posisinya lumayan jauh dari rumah. Di kali itu ya pertama lewatin kebun, rumput-rumput. Kita juga ngeri kan, malam takut ada ular gitu kan. Ditambah itu kita perempuan 3, lakinya 2. Dan sama kerabat yang itu di belakang kan dia. Kayak jagain kita gitulah, karena dia mungkin udah lebih paham dunia begini kan. Nah sampai di kali kita tuh suruh duduk yang sesuai formasi dia bilang di rumah tadi kan. Kita duduk semua tuh di situ. Pas kita lagi proses meditasi, itu kakak keempat sama kelima pingsan. Karena mungkin dia nggak kuat pertama, terus dia diganggu nih. Yang pingsan pertama sih kakak kelima, itu kakak kandung saya sendiri. Dia diganggu ada, kalau dibilang kuntilanak kan itu mungkin panjang ya rambutnya gitu kan, itu perempuan sih gitu. Tapi kayak narik dia gitu, jadi dia nggak kuat gitu. Dia pingsan, tapi kita nggak boleh. Pada saat itu kita nggak ada yang boleh bantu dia dulu, sampai kita benar-benar banyak yang pingsan gitu. Kan itu baru kakak kelima tuh, ya kan? Nah, pada saat kita terus, kan cahaya itu ada tuh. Cahaya itu tuh kelihatan di timur. Kita berubah nih. Awalnya kan ke sana tuh, madepnya. Jadi kita berubah haluan. Tapi kita nggak ngopenin dulu kakak kelima ini, padahal dia udah kegeletak. Ini kalinya dangkal atau? Kalinya paling ya cuman segini lah, selutut lah ya, karena nggak dalam, karena posisi dalam itu ada di atasnya. Nah, posisi malam juga kan air nggak ini kan surut kan. Kalau biasanya sih emang ditempatin buat nyuci sama warga di situ, karena memang aksesnya warga untuk nyuci baju. Jadi pingsan didiemin aja dulu. Nah, iya itu didiemin dulu, sampai akhirnya kakak keempat tuh nggak kuat juga. Kalau dia ditarik sama laki-laki besar banget, badannya tuh besar banget, dan di situ kita udah mulai goyah karena sudah berdua kan, sudah 2, energi kita cuma 3 gitu kan. Sedangkan kita harus tetap bangun, kita ambil cahaya itu gitu.
karena nggak bisa nih energi kita bersatu lagi. Dua sudah nggak bisa lagi kan, cuman tinggal 3 nih yang bertahan. Sampai akhirnya kakak ketiga juga udah nggak bisa, dia juga lemes, dia ditarik. Kalau dia ditarik dari bawah tuh, entah di kali itu ada apa nggak tahu ya. Jadi dia ditarik gitu. Jadi posisinya pada lemes semua nih. Nah dilalainya pas udah ini nih, udah lemes kan. Tinggal saya sama kakak pertama kan. Nah di situ pun konsentrasi saya udah buyar banget. Di saat meditasi itu udah buyar. Karena? Nah di situ saya lihat, jelas banget saya lihat, mata saya terbuka nih. Saya lihat itu ada sosok perempuan, tapi bawahnya bukan wujud, bukan kaki, bukan. Apa? Ular. Itu besar banget. Jadi di situ saya pun sudah ngerasa apa ya, lemah juga mungkin. Jadi kita nggak bisa terusin itu. Tapi cahaya itu karena makin kita tarik, dia makin ke arah kita sebenarnya. Tapi karena lama-lama energi kita udah nggak ada lah, karena kakak kelima, keempat, ketiga itu udah pada lemes, kita nggak bisa. Kita harusnya berdiri tetap. Gimana pun caranya kita berdiri, tapi kita nggak bisa untuk berjabat tangan lagi, karena posisi kerabat tuh dia bilang gini, itu kayaknya nggak bisa dilanjut, kita harus karena lemes nih katanya gitu kan, takut terjadi apa-apa katanya. Jadi yang cahaya ini karena kita nggak tarik dia ke arah sini, kita nggak tarik nih dia kan, dia pergi kayak makin lama makin hilang gitu kan, karena kita fokus dulu nih posisinya. Ya kakak kelima kan udah lama nih pingsannya, dibiarin kan, nggak dibangunin gitu, takut kenapa-napa. Posisi juga banyak banget yang ngeganggu sih di situ. Posisinya tuh kali yang bener-bener serem. Atasnya tuh bambu. Atasnya tuh bambu-bambu yang ya di kali kan biasa ada bambu itu. Cuman bambunya itu kayak gini, kayak rimbun banget gitu kan. Yang benar-benar kita di situ tuh ya mana jam 2 malam, suasana dingin banget kan. Nah posisinya saya juga tuh masih diliatin sama si perempuan itu. Pada saat malam itu tuh kayak gimana ya, rasanya kayak ini tuh beneran gak sih gitu. Tapi kita beneran gitu, sampai kita itu saling pegangan lah, beneran gak sih ini kita di sini gitu. Karena posisinya pada lemes, ya kan? Pada lemes kita harus kasih energi lagi gitu. Dan kerabat yang dari Jawa itu juga ngedorong kita nih buat bangun gitu, jangan lemes, ayo gitu. Kuat, bangkit, ayo gitu. Tapi kan memang udah pada habis semua energinya. Iya, karena posisi kan itu malam, kita juga belum tidur, ya kan, sampai jam 2. Dan bener-bener apa ya, menurut saya momen yang nggak pernah gitu, sampai dilakuin begitu, saya juga sampai heran gitu. Dan yang perempuan itu tuh nggak mau pergi gitu loh, karena posisi mungkin gitu ya, mungkin karena kita ganggu, mungkin saya juga kurang paham, mungkin dia nggak mau pergi, kita masih diganggu karena kita ngeganggu mereka gitu. Bisa jadi itu. Terus pada akhirnya gimana? Iya, pada akhirnya jam 3, setengah 3-an lah mungkin, karena kita semua sudah lemes dan nggak bisa untuk lanjut sampai pagi, kita pulang. Posisinya ya nggak sampai di situ aja sih, karena gangguan yang itu masih di jalan, kita yang masih diikutin gitu kan, sampai yang kakak kita jalan pun harus sesuai formasi gitu. Dan kakak kelima itu paling takut gitu loh, dia tuh maunya di tengah gitu, jadi kita tuh berebut. Jalannya tuh cuman sepetak yang banyak rumput kan, banyak ilalang-ilalang itu.
Dan kita kayak rebut-rebut, gue di situ, gue, lu di belakang dong, gitu. Yang kayak gitu. Jadi sampai mikir, astaga, saya ini perempuan loh gitu, harus kedua gitu loh dari mereka. Kan harusnya kalau perempuan ya paling pertama lah ya. Laki-laki laki-laki urutan belakang lah gitu. Tapi enggak, karena urutannya saya itu kakak kedua, jadi saya harus di belakang. Dan itu badan nggak karuan menurut saya. Yang panas banget punggung saya, berat, licin, sendal, belum kaki gatal digigit semut, digigit nyamuk gitu. Ya kalau kerabat sih bilang nggak kenapa-napa, udah banyak-banyak istighfar katanya gitu. Cuman yang kakak keempat ini kan laki, dia tuh umurnya jauh lah menurut saya sama saya. Udah 30-an mungkin. Tapi dia paling takut karena menurut dia yang di kali tadi tuh itu ngikut sama dia, yang badannya gede banget. Itu sampai kayak yang ketakutan tapi gimana ya, aduh sampai kayak gitu, sampai yang dia tuh laki tapi aduh gitu, sampai kayak aduh ini kayaknya berat kata dia bilang gitu. Sampai kita tuh takutnya dia kesurupan kan gitu. Udah malam di jalan, kita tuh rasanya semua pengen cepet pulang, ya kan, pengen sampai rumah, udah nggak karuan karena ya kakak ketiga juga ikutan nangis kan, karena ketakutan itu gitu. Sampai akhirnya nih kita di rumah. Sampai di rumah pun itu tuh kita belum bisa tidur karena masih kebayang yang tadi kan, masih kebayang hal-hal yang tadi tuh dikali. Ini beneran gak sih? Udah tangan dingin semuanya, udah pada pucet deh gitu. Udah nggak, kalau apa ya, udah ngebayangin gimana nih kalau tadi nggak bisa balik kita gitu di jam segini gitu kan, udah mau jam 3 loh, udah mau subuh kan, gimana kalau kita nggak bisa balik gitu. Ya untungnya memang ada kerabat yang bisa itu kan. Sampai di situ pun kita disuruh istirahat gitu, suruh istirahat. Ya mungkin kalau memang mau dilanjut besok gitu kan, karena posisinya yang kerabat itu juga lama di Lampung kan gitu. Artinya tadi proses itu gagal dong? Proses tadi gagal, nggak bisa, iya, karena memang mungkin tepatnya kita itu belum bisa, karena kan kita ngerasa nggak pernah nih selama ini, terus tiba-tiba yang langsung begitu gitu, mungkin nggak kuat. Jadi untuk membuka aura itu sampai segitunya harus ada meditasi gitu ya, harus ambil cahaya. Iya betul, ya. Karena lebih apa ya, lebih jelas dia. Kita kan kalau kita ngelihat kan gini, kita kan mungkin bisa ngerasa ini kan, ada yang segala macam lah, merinding segala macam, tapi kan kita nggak bisa kalau ngeliat mata gini gitu. Tapi kalau udah dibuka, kita lihat mata gini aja bisa gitu. Yang berani soal itu yang bikin, ya pengalaman yang nggak bisa dilupakan sih. Akhirnya setelah pulang itu apa efeknya? Ya efeknya dari situ kan kita istirahat dulu nih. Kita pada bangun sore lah, sampai kita jam 5 baru pada bangun, mungkin ngerasa lelah, capek, badan semuanya. Nah, jadi besokannya juga kita kumpul lagi nih. Pas kumpul itu kita kayak dikasih gitu, kayak dikasih benda-benda sih. Kayak kakak pertama nih dikasih keris gitu kan, saya dikasih kalung kayak gitu. Terutama saya sih ya. Dikasih dengan siapa? Yang kerabat itu. Jadi dia kasih, kalau menurut dia sih ini kenang-kenangan lah gitu dari dia. Memang itu yang dibawa dia sih. Maksudnya dia bawa itu. Saya sih nggak tahu sebelumnya emang dia punya, maksudnya sudah ngelihat potensi ini dan akan dikasih atau gimana. Itu nggak tahu sih. Karena kan kita kumpul, niatnya kumpul keluarga kan, karena udah lama banget nggak ketemu gitu. Nah dilalahnya pada saat itu kita dikasih itu. 5 itu dikasih apa aja itu? Ya kalau kakak pertama dikasih
kayak kerisih gitu. Ke saya itu kalung. Terus ketiga itu dikasih ini apa namanya? Ikat kepala. Ikat kepala itu apa namanya? Bukan serbet ya? Apa ya? Yang ikat kepala lah. Ya ikat kepala. Ikat kepala itu. Yang keempat dia dikasih gelang. Gelang kayak gini gitu, tapi warnanya lebihnya kayak coklat-coklat gitu. Terus kelima itu dia dikasih kayak apa ya? Bukan serbet sih. Gimana ya? Sarung tangan mungkin ya? Bukan sarung tangan sih. Kayak kotak. Sampai apa? Sapu tangan lah. Ya, gitulah sapu tangan. Jadi yang mereka itu nggak bisa ditinggal. Bisa ditinggal cuman saya sama yang kakak keempat itu ya. Gelang dan dikasih kalung gelang. aja. Iya, itu harus pakai gitu. Posisinya hari itu saya coba nggak pakai. Karena menurut saya berat, di badan saya panas. Kalau pakai itu panas? Saya ngerasa panas berat banget. Punggung saya ini berat. Jadi saya ngerasa mungkin saya nggak cocok gitu kan pakai pakai kalung ini gitu. Jadi kalungnya itu bentuknya besar. Kayak gimana ya, kalau kalung-kalung perempuan kan dia kecil-kecil kan. Tapi kalau ini bentuknya tuh yang besar. Nah, saya nggak pakai, efeknya tuh di badan saya panas. Berat, pundaknya ini berat banget, dan saya jadi sakit drop. Nah, kata kerabat yang ngasih tuh, dia bilang itu harus dipakai, jangan dicopot. Kalau dicopot itu imbasnya sakit. Terus? Itu saya lepas, saya taruh. Saya ngerasa karena janggal menurut saya besar banget gitu kalung itu. Jadi saya juga risih gitu. Besar banget lah kalungnya itu, ya memang cuman nggak panjang sampai bawah sini, enggak. Sampai sore itu saya sakit drop. Itu saya kata kerabat nih, kata dia, saya disuruh dikerikin, saya suruh minum tolak angin biar enakan, terus tidur, habis itu malam suruh pakai lagi tuh kalungnya. Nah, posisinya saya nggak mau pakai itu, tapi kalau nggak pakai kalung itu ya tetap gini, katanya lemes, tetap gini, tetap sakit, dia bilang. Saya coba pakai, badan saya langsung enak, keringetan gitu. Dan malam itu ya kita meditasi lagi gitu. Dan luar biasanya itu pada malam itu saya benar-benar ngelihat banget, mata saya terbuka gini, ngelihat banget. Ini meditasinya di mana nih yang kedua? Ini di rumah saudara sih, di Telang Padang. Rumahnya itu percis depannya jalan raya. Gitu. Jadi kan pintunya tuh tertutup tuh. Malam kan jam 12. Jadi ketika habis meditasi buka mata, pintu dibuka. Itu bener. Di jalan itu bener kalau kata orang yang katanya ada yang ketayangan kayak gitu. Dan bener itu kayak orang tapi nggak jejak gitu. Nggak napak tanah? Nggak napak di aspal tuh nggak napak. Oh, jadi habis meditasi, begitu buka pintu rumah, langsung kelihatan semua itu? Kelihatan semua kayak aktivitas mereka lah gitu. Dan itu luar biasa serem banget. Apa aja aktivitasnya yang lihat? Iya, ada yang di jalanan, ada yang mau kenalan sama saya, ada yang mau ngikut saya, gitu. Ada yang ingin nih kenalan dan mau gitu loh. Kalau katanya ngejaga saya gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Saya ngerasa takut sendiri. Ini penampakannya serem apa biasa aja? Serem. Yang di jalan tuh serem banget. Dia tuh kayak gimana ya? Kalau dibilang mukanya hancur enggak gitu. Tapi kayak laki-laki gitu, kayak ada darahnya gitu. Yang kecelakaan itu kali ya, jalan raya. Aduh, itu saya sampai mikir kok gini banget. Jadi nggak mau
pada saat itu saya bilang tutup pintunya. Saya bilang karena saya takut. Dia bilang nggak apa-apa, kata dia, nggak apa-apa. Itu ada yang mau kenalan, kata. Saya udah takut sendiri nih, takut bener. Takut, merinding, panas, badan nggak karuan. Nggak karuan banget. Semuanya itu ngelihatnya sama juga? Enggak, beda-beda. Kalau yang lain lihat apa? Kalau yang lain ada yang ngelihat perempuan gitu, tapi dia tuh kayak merintih gitu loh, ngerintih kayak gimana ya, gini nih, dia ngeces gitu. Aduh, itu tuh kalau ditanya gitu kan, karena kan sempet nih suruh tanya kenapa tuh gitu kan dia, karena posisinya di pohon, di pohon itu tuh pohon tangkil kalau nggak salah. Jadi perempuan itu udah kayak berlumur darah gitu. Kalau kita tanya, dia tuh minta tolong gitu. Kita diliatin gitu loh, diliatin kalau dia nangis, dia itu ternyata habis diperkosa, dibunuh. Gitu. Jadi jasadnya ini dibuang. Tuh, jadi dia ngerasa, dia tuh minta tolong gitu. Tolong saya gitu. Dan itu tuh saya benar-benar nggak kuat ngeliatnya. Saya benar nggak kuat. Sampai akhirnya? Akhirnya kita semua malam itu malah banyak yang rubuh, banyak yang ada yang pingsan lagi, dan saya pun sama gitu. Malam itu ditransfer energi lagi karena posisinya badan saya lemes dan jatuh pingsan nih. Gangguannya, bener-bener semuanya diganggu sampai kita tuh bener-bener nggak bisa tidur mikirin ini nih bener nggak sih gitu, ini nih percaya nggak percaya sih, tapi memang bener. Saya ngelihat, karena nggak pernah mungkin kalau ngelihat cuman seliweran nih putih gitu kan, ngerasain merinding banget sih tumben kayak gitu kan biasanya, tapi ini kita bener ngeliat bentuknya. Setelah aura itu dibuka itu ya? Iya, setelah kita dibuka. Itu saya sebenarnya nyesel dan sebenarnya nggak pingin. Kalau bisa dibalikin saya nggak mau. Lalu setelah itu sampai berlangsung berapa lama itu? Dari situ kerabat juga pulang kan ke Jawa kan, itu kita masih diganggu, bahkan sampai di rumah pun masih. Yang keluarga. Semua itu berlima itu udah kebuka semua, udah tiap harinya itu ngelihat semua itu. Ngelihat semua, dan kita tuh bukan harus ya, jadi kita tuh kayak sering kumpul, lebih seringnya kumpul kayak gitu, karena kita gini, kalau kita ini malam untuk tidur, mereka malam itu untuk aktivitas gitu. Jadi sering kan orang-orang ngeliat tuh, gua habis ngeliat ini, gua ini gitu. Itu tuh benar gitu, karena dia berkeliarannya memang di jam malam. Nyesel nggak itu dibuka aura? Kalau bisa minta nih, nggak usah. Kalau bisa minta. Karena rasa penasaran tadi itu ya awalnya ya. Sebenarnya nggak penasaran sih, karena kata dia kita ada potensi, dia bilang. Iya, ada potensi, jadi penasaran, pengen lihat potensi itu, buka aura itu. Iya. Setelah dibuka, kejadiannya seperti itu kan? Nah, begini jadinya. Jadi, sampai akhirnya kita sering banget, apalagi kalau malam Jumat, sering banget kita ngerasa kayak panas sendiri, apalagi kalau nggak dipakai nih gitu, kalungnya nggak dipakai gitu, kita nggak bisa tidur, kita ngerasa takut banget. Tapi kalau udah pakai itu kita tenang gitu, tenang banget, kayak nggak takut, padahal kita bisa ngeliat tuh, sampai yang bentuk kayak mana tuh kita bisa lihat. Dari situ tuh seringnya kan saya juga aktivitas di luar kan, pulangnya juga malam, sering banget itu namanya. Pernah diikutin. Jadi kan spion nih, kaca spion saya di belakangnya pas saya nengok ada gitu. Itu bener-bener
rasanya pingin gitu, gimana caranya nutupnya gitu, nutup biar kita nggak bisa ngeliat lagi nih gitu. Serem juga tuh. Udah. Akhirnya ada rencana ditutup atau emang udah biarin aja udah auranya? Kita sih mintanya berlima ini ya, kalau memang ada yang mau diterusin ya silahkan gitu, tapi kita mintanya ditutup lah gitu, karena berat, jujur berat, karena ngelihat yang begituan gitu. Kadang kita cerita pun sama temen nggak akan percaya, karena mereka kan nggak ngerasain kan. Jadi kita cerita nih, semalam nih kata gua ada di arah jalan pulang saya biasa kerja, itu ngelihat depan rumah sakit dan sampingnya kuburan. Itu bener-bener yang cuman kepala doang. Saya rasanya gitu, pingin apa nih gitu, cara nutup gitu. Itu lama banget prosesnya. Akhirnya banget. Coba ditutup. Nah, nggak coba ditutup sih, karena memang saya ada bukan problem sih ya, lebih tepatnya kayak orang itu tahu nih saya bisa begitu gitu kan, dan punya benda begitu gitu. Dia sendiri yang bilang, kata dia kalau mau dibuang gitu. Dia menawarkan diri. Dia bisa datang ke rumah gitu, untuk biar ya hilangkan semua lah. Hilangkan semua gitu, biar hidup tenang, maksudnya biar enggak, kan kalau begini sebenarnya bukan keahlian juga sih, lebih tepatnya malah kayak saya malah kalau tidur sendiri nggak berani, takut. Jadi merasa kalau malam ada yang ngawasin gitu. Nah, ada yang ngawasin, kayak padahal suara itu kayak cuman tek mungkin kaca, dinding, cicak mungkin jalan, itu kita udah parno. Aduh, apa nih yang datang kayak gitu. Aduh, apa nih yang datang? Aduh, itu udah bener-bener ya nggak bisa tidur. Jadi tidurnya juga memang keganggu banget lah gitu. Sampai akhirnya si gimana ya, orang pinter ini bilang katanya kalau memang mau dilebur itu dikumpulin gitu. Jadi dan dia tahu gitu. Ternyata di rumah itu bekas orang tua saya, punya orang tua saya gitu ya, punya saya gitu, punya kakak saya, itu semua ketahuan gitu. Dia tahu tempat-tempatnya. Ada di sini gitu. Malam itu dilebur, diambil. Semua diambil, diserahin. Jadi di malam itu saya pun dimandiin. Gitu, dimandiin. Dia mandiinnya pakai jeruk sih. Kayak jeruk purut. Nah, diiris-iris, dimandiin, saya di situ. Niatnya memang lillahi ta'ala lah gitu, udah, maksudnya kalau memang itu tutup semua gitu, semuanya biar nggak ada gangguan, biarin hidup tenang, nyaman gitu, udah percaya sama Allah, ibadah, sholat kayak gitu. Itu semuanya dikumpulin, dibawa sama dia, sama rambut saya digunting sih gitu. Terus baju saya yang tadi bekas mandi itu nggak boleh dipakai lagi, dibuang di kali gitu ya. Apa ya, alhamdulillahnya karena udah kejadian gitu kan, udah sampai orang pintar kayak gitu, kita juga disuruh sama dia sering-sering istighfar gitu kan, sering-sering suruh sholat gitu, biar nggak biar dijauhin lah ya, biar nggak diganggu, karena orang tua juga diganggu gitu. Akhirnya sudah ditutup semua itu udah. Udah, sekarang udah nggak ada di rumah itu, udah nggak ada apa-apa sekarang. Jadi sekarang pulang kerja semua udah aman semua ya. Nah, sebenarnya kalau udah aman, udah, tapi masih bisa ngerasa ini. Gitu. Jadi kalau sekarang hanya bisa ya normal aja, bisa ngerasain aja gitu ya, nggak bisa lihat lagi ya. Kalau kemarin kan bisa lihat gitu ya. Tapi imbasnya juga dari situ, saya bisa loh gitu, bisa orang nih
niatnya nggak baik sama saya gitu. Saya nggak tahu lah ya, memang dari sananya. Tapi menurut saya selagi itu nggak ke arah yang gaib, mistis, negatif lah. Ya saya ya udah. Saya cuma ngerasa gini, oh orang itu, contoh lah kayak, ya orang itu cuma deket mau manfaatin doang, udah. Gitu. Bisa itu jadi kerasa. Nah itu kerasa. Itu berarti kerasa. saya ada niat jahat. Nggak ada dong. Nggak ada ya. Baik-baik aja. Kita cuma niat AdSense saja. Oke, Di, ceritanya serem juga ya. Kalau gua nggak mau lah coba-coba untuk buka-buka gaib. Karena memang kadang kan manusia ya kadang suka penasaran. Iya betul. Gitu kan, gue suka ngerasain gitu. Kalau ada yang nawarin, kadang suka penasaran gitu kan. Ya akhirnya kan begitu udah penasaran ngelihat gaib gimana, ngeri juga gitu kan. Oh jangan deh, jangan. Ya. Jangan. Kalau bisa jangan deh. Kalau bisa jangan dah. Yang normal-normal aja hidup, udah. Jadi jangan coba-coba untuk buka aura-aura gaib ya. Jadi ini cerita pengalaman dari Mbak Liana ini, menurut gue ngeri banget gitu. Ceritanya memang serem. Oke. Liana, thank you. Gitu aja untuk ceritanya. Udah mampir ke Kupas Malam. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung saja tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Go Mahfud, selamat malam.